Bek, Ya, ini baunya kayak apa? baunya. Halo, selamat datang di channel Ngelmu Dulu. Gua Archie. Untuk bahasan kali ini kita akan bahas tentang kotoran ayam. Kenapa kotoran ayam? Jadi tahun lalu kebetulan gue dikontak sama temen yang kebetulan dia adalah pengusaha ayam petelur dari Kuningan, Jawa Barat. Jadi dia punya masalah dengan limbah kotoran ayamnya. Memang kalau kita ngomong ayam itu jumlahnya ratusan atau ribuan, mungkin kita bisa lakukan composting jika kita punya lahan yang luas ataupun dengan pelihara lele. Tapi ketika kita ngomong jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, kita harus punya solusi yang jauh lebih cepat. Jadi waktu itu gue coba tawarkan untuk diolah dengan alat hidrotermal yang gue milikin. Nah, walhasil dia kirimlah kotoran ayam jauh-jauh dari Kuningan. Padahal gue ngarepin dia kirim duit. Nah, ya udah, gue coba aja. Setelah dicoba, diolah, gue sangat kaget karena padatannya yang telah diolah oleh hidrotermal itu bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Kenapa? Terutama lebih ke baunya. Jadi kotoran ayam yang tadinya sangat bau itu bukan tiba-tiba setelah diolah itu baunya seperti ada gulanya, ada karamel, bahkan cenderung baunya seperti coklat. Dan sudah banyak orang-orang yang gue isengin untuk mencium baunya, dan mereka semua menebak entah baunya kayak coklat, kayak kopi, ataupun sesuatu yang baunya manis lebih tepatnya. Salah satunya adalah beliau ini. Nah, beliau adalah kepala BKPM pada saat itu, dan beliau bilang baunya memang kayak coklat, ada karamelnya. Nah, untuk itu gue pengen sharing lagi gimana sih cara mengolahnya supaya yang tadinya sangat bau bermasalah menjadi sesuatu yang punya nilai guna, bisa menghasilkan kompos ataupun pupuk cair dalam waktu yang sangat cepat. Untuk itu gue minta temen gue kirim lagi kotoran ayam dari Kuningan supaya gue bisa olah dan untuk bisa di-sharing ke kalian. Simak ya. Jebol. Nah, setelah dapat kiriman dari Kuningan, kotoran ayamnya gue bawa ke GoLab. Ketika dibuka, wow, baunya sangat luar biasa. Bahkan jika kalian perhatikan, plastiknya itu dilapis tiga lapis untuk menghindari supaya baunya keluar saat dibawa sepanjang perjalanan dari Kuningan ke Bandung. Nah, ini adalah kotoran ayamnya, tapi setelah gue lihat ternyata kotoran ayamnya bukan yang segar, tapi sudah mungkin mengalami composting sekitar beberapa hari atau pekan. Jadi sudah tidak tidak cair, tapi sudah mulai mengering. Nah, ini gue timbang beratnya sekitar hampir 800 gram. Kemudian gue masukkan ke dalam alat hidrotermal yang skala lab. Ini adalah alat yang biasa gue gunakan dengan Panji untuk mengolah jenis-jenis sampah yang sebelumnya biasanya kalau kita riset selalu menggunakan alat ini terlebih dahulu. Nah, ini dimasukkan air karena memangnya proses hidrotermal itu melibatkan panas serta air untuk menimbulkan tekanan tinggi karena proses adanya panas tersebut. Kemudian karena ini adalah jenis sampah kotoran ayam, jadi harus dipastikan tentunya bahwa proses ini akan mensterilkan
limbah kotoran ayam tersebut. Jadi gue setting di temperatur 150 derajat dengan holding time di 30 menit. Nah, sambil menunggu proses dari skala lab-nya, karena juga kiriman dari Kuningan cukup banyak dengan total hampir sekitar 30 kilo, gue juga kepikiran untuk menjalankan yang skala komersial. Jadi gue minta tolong kepada tim gue untuk mengolahnya, dan ini adalah keterangan dari teknologi hidrotermal tersebut. Jadi gue sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa dengan teknologi hidrotermal ini, sampah dari limbah kotoran ayam yang selama ini mungkin menjadi masalah bagi para peternak ayam, dengan alat ini bisa diolah dengan satu, mempunyai keunggulan di kecepatannya. Hanya perlu di bawah 6 jam berikut pengeringannya. Kemudian setelah diolah tentunya mempunyai beberapa nilai guna yang nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Baik hidrotermal skala lab maupun skala komersial, semua prosedur pengerjaannya tentunya hampir sama. Dan satu hal yang harus diingat adalah tentang keamanannya. Jadi segala sesuatu kami selalu memastikan semuanya harus dalam keadaan aman. Setelah proses holding time selama 30 menit, gua mematikan pemanas dari hidrotermal skala lab tersebut. Nah, sambil menunggu proses pendinginannya, gua mau ngasih lihat penampakan dari hidrotermal skala lab ini. Alat ini memang kecil, tapi udah banyak banget berguna buat gue dan Panji, karena dengan alat ini kita selalu memulai riset dari berbagai jenis sampah, sehingga kita banyak menemukan solusi-solusi untuk jenis-jenis sampah tersebut. Setelah proses pendinginan dianggap selesai dan gua memastikan bahwa ini sudah aman untuk dibuka, mulailah gua membuka dari tabung reaktor hidrotermal skala lab ini. Dan setelah dibuka, ternyata karena tadi proses pembukaan uapnya terlalu banyak, jadi ternyata sampahnya sudah mulai mengering, jadi agak susah untuk dikeluarkan, tapi telah berhasil. Kemudian gua taruh di semacam nampan ya, karena setelah ini langsung akan dikeringkan di oven. Untuk skala komersial, prosesnya pun nggak jauh beda. Hal yang sama, tekanan dibuang, kotoran ayam, prosesnya pun kita bisa peroleh. Nah, disinilah yang coba gua mau perlihatkan proses awal hingga akhir dari pengolahan sampah kotoran ayam yang tadinya menjadi suatu masalah besar, terutama di peternakan ayam. Ternyata dengan alat hidrotermal ini dapat memberikan solusi yang jauh lebih cepat dan menghasilkan beberapa produk yang mempunyai nilai guna kembali.
Dan gua juga mungkin telah berhasil membuktikan bahwa ada pepatah yang bilang kalau lagi jatuh cinta, tai ayam pun rasa coklat. Bek, Ya, ini baunya kayak apa? baunya manis sih. Manis? Ya. Sweet ya? Ya. Oke, thank you, Bek.